Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Fadilah dari Program Studi S1 Manajemen Angkatan 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 231031221056, yang mana video kali ini akan menampilkan pembahasan soal yang mana merupakan tugas akhir dari mata kuliah perilaku keorganisasian. Kita langsung saja ke pembahasannya. Kekuasaan dalam organisasi adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tindakan, perilaku, pemikiran, atau keputusan orang lain agar sesuai dengan tujuan atau kepentingannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks organisasi, kekuasaan sangat penting karena menyangkut bagaimana pemimpin atau anggota organisasi bisa menggerakkan tim, mengambil keputusan, menyelesaikan konflik, dan mencapai tujuan bersama. Kekuasaan tidak selalu berkaitan dengan jabatan tinggi. Bahkan, seseorang tanpa jabatan formal pun bisa memiliki pengaruh besar jika ia memiliki keterampilan, pengetahuan, atau hubungan sosial yang kuat. Oleh karena itu, kekuasaan dalam organisasi bisa berasal dari berbagai sumber. Menurut teori yang dikembangkan oleh French dan Raven, 1959, terdapat 5 sumber utama kekuasaan, yaitu 1. Kekuasaan legitimasi, legitimate power. Kekuasaan legitimasi berasal dari jabatan atau posisi formal seseorang dalam struktur organisasi. Kekuasaan ini diberikan oleh sistem organisasi dan diakui secara resmi oleh seluruh anggota. Seseorang yang memiliki jabatan seperti manajer, supervisor, atau direktur memiliki hak untuk memberi perintah, mengambil keputusan, dan mengatur orang-orang di bawahnya. Kekuasaan ini diterima karena dianggap sah, dan bawahan biasanya patuh karena merasa memang sudah menjadi bagian dari sistem hierarki yang berlaku. 2. Kekuasaan imbalan, reward power. Kekuasaan imbalan adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang karena kemampuannya untuk memberikan penghargaan atau imbalan kepada orang lain. Imbalan ini bisa berupa bonus, promosi, kenaikan gaji, penghargaan, atau bahkan sekadar pengakuan secara verbal. Seseorang yang dapat memberikan sesuatu yang bernilai bagi orang lain akan lebih mudah memengaruhi perilaku mereka. Dalam organisasi, reward power mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik agar mendapatkan keuntungan tertentu. 3. Kekuasaan paksaan, coercive power. Kekuasaan paksaan merupakan kekuasaan yang bersumber dari kemampuan untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada orang lain. Bentuknya bisa berupa teguran, penurunan jabatan, pengurangan hak, atau pemecatan. Orang yang memiliki kekuasaan ini biasanya ditakuti, karena mereka mampu memberikan konsekuensi negatif jika perintah tidak dipatuhi. Meskipun efektif dalam situasi tertentu, penggunaan coercive power secara berlebihan dapat menimbulkan suasana kerja yang tidak sehat dan merusak hubungan antara atasan dan bawahan. 4. Kekuasaan keahlian, expert power. Kekuasaan keahlian muncul karena seseorang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman yang dianggap penting dan langka dalam organisasi. Orang dengan expert power biasanya sangat dihormati dan menjadi tempat bertanya karena mereka mampu memberikan solusi yang tepat. Misalnya, seorang spesialis IT yang menguasai sistem teknologi tertentu akan sangat dihargai oleh tim dan manajemen karena kontribusinya yang tidak tergantikan. Kekuasaan ini tidak ditentukan oleh jabatan, melainkan oleh penguasaan materi yang mendalam. 5. Kekuasaan referen power. Kekuasaan referen berasal dari daya tarik pribadi, karisma, dan hubungan interpersonal yang baik. Seseorang memiliki referen power ketika orang lain menghormati, menyukai, atau mengaguminya, sehingga ingin menirunya atau mengikuti arahannya. Orang seperti ini biasanya menjadi panutan dan memiliki pengaruh yang kuat meskipun tidak selalu memiliki posisi formal. Mereka dihargai karena kepribadian positif, kejujuran, dan kepedulian terhadap orang lain, sehingga mampu membangun kepercayaan dan loyalitas dari sekitarnya. Kebijakan sumber daya manusia, SDM, adalah seperangkat pedoman, aturan, dan prosedur yang dibuat oleh organisasi untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan karyawan. Kebijakan ini berfungsi sebagai dasar bagi manajemen dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan tenaga kerja, mulai dari proses rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, kompensasi, disiplin, hingga pengembangan karir. Tujuan utama dari kebijakan SDM adalah menciptakan sistem kerja yang adil,
konsisten, dan transparan bagi seluruh karyawan, sekaligus membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Kebijakan ini bersifat formal dan biasanya terdokumentasi dalam buku pedoman karyawan, Employee Handbook, atau kebijakan internal perusahaan. Peranan kebijakan SDM dalam organisasi. 1. Mendukung tujuan organisasi. Kebijakan SDM membantu menyelaraskan strategi manajemen SDM dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. 2. Menciptakan konsistensi dan keadilan. Menjamin bahwa semua karyawan diperlakukan secara adil dan konsisten, mengurangi konflik atau diskriminasi di tempat kerja. 3. Meningkatkan produktivitas karyawan. Dengan adanya kebijakan pelatihan, penilaian, dan penghargaan, karyawan akan lebih termotivasi dan produktif. 4. Menjamin kepatuhan hukum. Kebijakan SDM memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan hukum yang berlaku, sehingga menghindari risiko hukum. 5. Mendukung pengembangan karyawan. Memberikan kerangka kerja untuk pengembangan karir dan peningkatan keterampilan karyawan melalui pelatihan dan program pengembangan. 6. Meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Kebijakan yang transparan dan mendukung kesejahteraan karyawan dapat meningkatkan loyalitas dan mengurangi turnover. Tujuan utama dari kebijakan SDM adalah menciptakan sistem kerja yang adil, konsisten, dan transparan bagi seluruh karyawan, sekaligus membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Kebijakan ini bersifat formal dan biasanya terdokumentasi dalam buku pedoman karyawan, Employee Handbook, atau kebijakan internal perusahaan. Perubahan organisasi adalah proses di mana sebuah organisasi menyesuaikan struktur, strategi, proses, teknologi, atau budaya kerjanya untuk menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Tujuan utama dari perubahan organisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, daya saing, dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang dinamis. Jenis-jenis perubahan organisasi. 1. Perubahan struktural, structural change. Berkaitan dengan perubahan dalam struktur organisasi, seperti susunan hierarki, pembagian divisi, atau alur pelaporan. Contoh, restrukturisasi organisasi dari struktur fungsional menjadi struktur matriks. 2. Perubahan strategis, strategic change. Menyangkut perubahan dalam visi, misi, tujuan jangka panjang, atau strategi bisnis. Contoh, pergeseran dari pasar lokal ke ekspansi global. 3. Perubahan teknologi, technological change. Mengadopsi atau memperbarui teknologi untuk meningkatkan produktivitas atau efisiensi kerja. Contoh, mengimplementasikan sistem ERP atau otomatisasi produksi. 4. Perubahan proses, process change. Fokus pada perubahan dalam metode kerja, sistem operasional, atau prosedur internal. Contoh, perubahan sistem kerja dari manual ke digital. 5. Perubahan budaya, cultural change. Berkaitan dengan nilai-nilai, norma, dan pola perilaku dalam organisasi. Contoh, perubahan budaya kerja dari formal dan birokratis menjadi kolaboratif dan fleksibel. 6. Perubahan manusia, people change. Menyangkut perubahan dalam perilaku, keterampilan, atau sikap karyawan melalui pelatihan, pengembangan, atau rekrutmen. Contoh, pelatihan keterampilan digital untuk menghadapi transformasi industri 4.0. Karyawan PT ABC yang merasa bahwa kekuasaan dan pengaruhnya tidak dihargai oleh manajemen dapat meningkatkan posisi mereka dalam organisasi melalui beberapa langkah strategis yang konstruktif. Pertama, mereka perlu membangun kekuasaan berbasis keahlian, expert power, dengan cara meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi, atau penguasaan teknologi dan keterampilan yang relevan dengan bidang kerja mereka. Keahlian yang mumpuni akan menjadikan mereka sebagai sumber pengetahuan yang diandalkan, sehingga secara alami akan meningkatkan pengaruh. Selain itu, penting bagi karyawan untuk membangun hubungan interpersonal yang baik dengan rekan kerja dan atasan. Bersikap kooperatif, komunikatif, dan mampu bekerja sama lintas tim dapat memperluas jaringan dukungan internal dan memperkuat kekuasaan yang bersumber dari pengaruh pribadi, referent power. Karyawan juga bisa lebih aktif terlibat dalam proyek strategis atau program lintas departemen, karena keterlibatan tersebut menunjukkan inisiatif dan nilai tambah yang dapat menarik perhatian manajemen. Untuk memperkuat posisi,
Mereka juga disarankan membangun personal branding positif di lingkungan kerja, seperti dikenal sebagai karyawan yang profesional, inovatif, dan dapat diandalkan. Selain itu, memahami dinamika organisasi secara cerdas, termasuk mengetahui alur pengambilan keputusan dan hubungan informal di dalam perusahaan, dapat membantu mereka menyusun strategi komunikasi dan pendekatan yang tepat terhadap manajemen. Dengan pendekatan yang konsisten, profesional, dan beretika, karyawan tidak hanya meningkatkan kekuasaan dan pengaruhnya, tetapi juga membuka peluang lebih besar untuk dihargai dan diakui oleh pihak manajemen. Terima kasih, mohon maaf masih terdapat kekurangan, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua.